Bab 681, Turnamen Seni Bela Diri. Planet Hongshan menyambut hari baru. Di belahan bumi barat, di atas hutan Kaimei, sebuah stadion seni bela diri besar dengan panjang dan lebar lebih dari 10.000 meter dibangun dan di tengahnya terdapat arena besar dengan panjang dan lebar lebih dari 2.000 meter. Dan mengelilinginya di 4 arah, terdapat anjungan pandang bertingkat yang dibangun miring, mampu menampung puluhan ribu orang sekaligus. Setiap platform tontonan dilindungi dengan bahan transparan khusus, yang tidak hanya tidak akan mempengaruhi pandangan penonton, tetapi juga akan melindungi mereka dari badai yang disebabkan oleh pertarungan di bawah. Tepat di atas stadion pencaksilat, terdapat tampilan layar 4 dimensi yang mampu menangkap dan menyiarkan adegan pertarungan secara komprehensif. Hanya butuh waktu 6-7 hari untuk membangun stadion pencaksilat ini. Siaya mau tidak mau berseru betapa canggihnya teknologi masyarakat Feidaya. Turnamen ini kurang lebih sama dengan turnamen seni bela diri dunia. Ini dibagi menjadi 4 tahap penyisihan, uji coba, pertandingan promosi, dan final. Pada babak penyisihan, arena raksasa dengan panjang dan lebar 2.000 meter ini akan dibagi menjadi 400 arena kecil dengan luas 100 meter persegi. Seluruh kontestan akan bertanding di wilayahnya masing-masing dengan urutan tertentu dari pengundian, dan terakhir akan ditentukan 400 orang terkuat. Kemudian akan diadakan uji coba di mana 400 orang akan berduel, dan dari situ akan dipilih 25 orang terkuat. 25 orang terkuat ini akan terus berpartisipasi dalam pertandingan promosi. Mereka bersama Siling, Miers, dan 18 akan berjumlah 28 orang yang akan melalui beberapa putaran pertandingan promosi yang akan menghasilkan 7 orang terkuat yang akan masuk ke final. Ketujuh orang ini, bersama Siaya, akan melanjutkan ke 8 besar di turnamen final. Tentu saja, selama turnamen ini, Siaya, Siling, Miers, dan 18 memiliki beberapa keistimewaan khusus. Misalnya Siling, Miers, dan 18 bisa langsung mengikuti pertandingan promosi tanpa melalui babak penyisihan dan uji coba, sedangkan Siaya memiliki keistimewaan untuk langsung mengikuti turnamen final. Hal ini karena mereka cukup kuat. Yang lain, apakah itu Majin Buu atau Siang, harus maju dengan jujur melalui kompetisi. Berdasarkan pengaturannya, semua kontestan yang masuk 400 besar dapat menerima hadiah berbeda, dan daftar final akan dipilih sesuai situasi dan mereka akan menerima medali kehormatan yang sesuai. Saat ini, langit sangat ramai. Saat gong dibunyikan, stadion seni bela diri yang sangat besar menjadi sangat ramai. Turnamen seni bela diri planet Hongshan ketiga akan segera dimulai. Seluruh penonton yang tidak berpartisipasi berbaris sesuai nomor yang ditentukan oleh AI, dan para kontestan juga bersiap di rest area. Kali ini pada dasarnya hampir setengah dari orang Saiyan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Menjaga ketertiban akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Jadi banyak pekerjaan di balik layar diserahkan kepada orang-orang Feidaya dan mesin cerdas. Di platform pengamatan yang lebih tinggi, Kai tertinggi lama dan Kai tertinggi timur juga telah tiba. Ketika mereka melihat kerumunan padat di bawah dan merasakan aura seperti pelangi yang memancar dari kerumunan, wajah Kai tertinggi dan Kai tertinggi timur sedikit menjadi pucat. Meskipun sebagian besar dari para Saiyan ini tidak sekuat Kai tertinggi, ada begitu banyak orang sehingga ketika mereka berkumpul, aura yang terpancar adalah sesuatu yang bahkan Kai tertinggi pun tidak berani meremehkannya. Sangat menakutkan, ras yang begitu kuat telah berkembang di dunia fana. Itu memang ras dewa penghancur sama. Mata Kai Agung yang sedikit tertutup terbuka saat bibir terbuka dan tertutup. Saat mengetahui bahwa dewa penghancur dari alam semesta 10 awalnya adalah penghuni alam semesta 7, ia merasakan sedikit kebanggaan di hatinya. Segera, dia menjadi sangat tenang, karena ini berarti alam semesta 7 memiliki 2 ahli tingkat dewa penghancur, kekuatannya pasti meningkat banyak. Bagi Kai tertinggi yang lama, yang mengetahui rahasia alam semesta dengan sangat baik, beban jaminan ini terlalu berat. Kemudian dia dengan hati-hati menoleh untuk melihat istri-istri Siaya dan dengan pandangannya yang tajam, dia sudah bisa melihat keunikan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Wanita-wanita ini, masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Mereka hanya selangkah lagi dari alam ilahi, dan bahkan Majin Buu sama sekali bukan tandingan mereka. Leluhur, Saiyan ternyata sangat kuat, aku tidak mengetahuinya sama sekali sebelumnya. Kai tertinggi timur menelan ludah dan berkata, seperti yang diharapkan dari ras yang melahirkan dewa penghancur sama. Anda tidak bisa memprovokasi mereka, oke. Bisik Kai Agung tua. Siaya memandangi Kai tertinggi dan Kai tertinggi timur dengan geli dan berkata, silakan duduk, kalian berdua, turnamen akan segera dimulai. Tidak perlu bersikap sopan, dewa penghancur sama, kita bisa melakukannya sendiri. Mereka tidak berani berlagak di depan Siaya dan segera duduk di kursi mereka dengan rendah hati. Melihat ini, Siaya pun duduk di kursi utama dengan Siling dan Miers masing-masing duduk di kedua sisi. Kusu sedang duduk di atas bantal mengambang sendirian sambil dengan ringan bergerak ke atas arena, dan mengamati situasi di bawah. 18 duduk di sebelah Siling dan melihat ke arena di bawah dengan mata birunya yang biru, dan dengan cepat melihat Goku dan yang lainnya. Dan berkata dengan terkejut, Goku dan Vegeta juga ada di sini. Siaya tersenyum, ya, mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam turnamen. Semula 16 dan 17 juga diundang, tapi karena beberapa hari ini mereka sibuk di pertanian, mereka tidak datang. 18 cemberut dan mengerucutkan bibir kemerahannya, jika mereka tidak mau datang, lupakan saja. Ngomong-ngomong, di mana Mei Fei,
dia belum kembali. Dia masih bermain di tempat Majin Buu. Jawab Xiang. Sejak bertemu Majin Buu, keduanya tampak seperti memiliki semangat yang sama, dan sering nongkrong bersama di berbagai tempat di planet Hongshan. Selain itu, keduanya melanggar hukum. Jika Xiaya tidak mengendalikan mereka, planet Hongshan sudah lama akan dijungkir-balikan oleh mereka. Bocah itu, dia selalu menimbulkan masalah. Saya akan mencarinya. Majin Buu juga akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Mengatakan itu, Xiaya menggunakan transmisi instan dan menghilang, dan segera tiba di dekat kediaman Majin Buu. Merasakan Qi Meifei dan Majin Buu, dia menemukan mereka di gurun yang rata dengan tanah. Saat ini, rumah Majin Buu telah berubah bentuk menjadi aneh, dan berbagai patung besar dan kecil bertebaran di sampingnya. Mereka semua berpenampilan seperti kepala bulat Majin Buu. Apa yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa di salah satu ujung ruang terbuka, sebuah patung besar Majin Buu yang tingginya lebih dari 50 meter didirikan. Ketika dia menemukan Mei Fei, dia sedang memahat dengan tanah liat yang telah diproses secara ajaib oleh Majin Buu. Kalian berdua, apakah kalian tidak ingat bahwa hari ini adalah hari di mana turnamen seni bela diri akan diadakan? Xiaya memarahi mereka begitu dia muncul. Ayah, mata Mei Fei berbinar. Hehe, kamu di sini. Majin Buu menyipitkan matanya dan meniup gelembung. Xiaya menatap mereka dan berkata, Majin Buu, kamu sangat berbakat, dan kamu telah mewarisi semua kekuatanmu sebelumnya, jadi kamu harus berlatih dengan baik. Mei Fei, kamu juga, kapan kamu akan menerobos ke Super Saiyan 3? Meskipun kamu adalah Super Saiyan legendaris, Xiang hampir melampauimu. Hehe, aku mengerti. Setelah turnamen selesai, saya akan keluar untuk berlatih bersama Bu. Mei Fei mengedipkan mata pada Xiaya. Sambil tersenyum tak berdaya, Xiaya menyadari bahwa sejak kedua badut ini berkumpul, mereka tidak melakukan sesuatu yang serius. Jadi dia melambaikan tangannya dan membawa Majin Buu dan Mei Fei ke tempat tersebut. Majin Buu. Melihat Majin Buu muncul, Kai tertinggi timur berseru secara refleks, namun langsung teringat bahwa Buu yang sekarang bukan lagi Buu jahat dari sebelumnya, jadi dia menenangkan diri dan mengangguk pada Kusu. Kusu mengendalikan bantal dan terbang ke tengah-tengah tempat yang sangat besar itu, dan kemudian suara yang tajam dan jernih terdengar di seluruh tempat tersebut. Turnamen seni bela diri planet Hongshan sekarang akan dimulai. Saya tuan rumah dan wasit kepala Kusu. Sekarang saya akan mengumumkan peraturan turnamennya, selain material dengan efek penyembuhan seperti kacang senzu dan buah Tree of Might yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam turnamen, penggunaan kekuatan luar juga dilarang. Tentu saja, kekuatan Dewa Saiyan yang memerlukan fusi tidak dapat digunakan. Selama turnamen, siapapun yang dengan sengaja melukai lawannya yang melampaui batas, jatuh pingsan, atau mengaku kalah akan tersingkir. Sekarang, Ai akan menarik undian untuk semua kontestan. Saat Kusu perlahan mengumumkan peraturan turnamen, energi magis menyapu dan arena besar mulai berubah sebelum terbagi menjadi area seluas 400-100 meter persegi. Semua kontestan diberi nomor mereka. Goku menekan jam tangan elektronik di pergelangan tangannya dan menampilkan kode 81 nomor 24611, yang menunjukkan bahwa arenanya adalah 81 dan nomor kontestannya adalah 24611. Berapa nomor teleponmu, Vegeta? 312 nomor 84023. Vegeta melihat nomor di pergelangan tangannya dan membacanya. Goku berkata, sepertinya kita tidak akan bertemu satu sama lain dalam waktu singkat. Kalau begitu kamu harus berharap bahwa kamu tidak akan tersingkir sebelum bertemu denganku. Melirik Goku dari sudut matanya, Vegeta berkata dengan dingin, berbalik, dan berjalan menuju arena yang telah ditentukan untuknya. Aku tidak akan kalah dengan mudah, gumam Goku dan semangat juang yang kuat muncul dari dirinya. Kemudian, dia melewati kerumunan, tepat pada waktunya untuk melihat Majin Buu gemuk berwarna pink, sepertinya aku tidak akan segera bertemu dengannya. Saya tidak sabar untuk melawannya. Sejujurnya, pertandingan babak penyisihan awal semuanya telah diatur sebelumnya oleh Xiaya. Kekuatan masing-masing kontestan disimpan di database pusat dan telah diarsipkan terlebih dahulu sehingga Bardock, Zhang Ya, Goku, dan lainnya tidak bertemu satu sama lain untuk menjaga kontestan unggulan dan membiarkan mereka bertemu di pertandingan final. Babak 682, pertandingan pertama Krilin. Semua kontestan harap mengikuti pengaturan Ai. Penyisihan sekarang akan dimulai. Kusu tidak banyak bicara, dan setelah mengumumkan dimulainya turnamen, dia duduk di atas bantal dengan kaki terayun di udara. Setelah itu, Ai mengatur agar para kontestan tiba di arena berpartisi yang telah ditentukan sesuai urutan undian sebelumnya untuk memulai pertandingan. Saat pertandingan dimulai, para penonton Saiyan dan Fei Daya yang tidak berpartisipasi dalam turnamen semuanya menjulurkan leher dan menunggu untuk mengantisipasi. Saya nomor 24 di arena pertama. Aku akan naik dulu. Saiyan berusia 20 tahun tertawa terbahak-bahak dan melompat ke arena. Di seberangnya ada seorang anak muda yang terlihat seumuran. Ding! Pengumuman elektronik terdengar. Para kontestan di kedua belah pihak segera memasuki kondisi pertarungan setelah mendengar suara elektronik. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, tubuh mereka menegang untuk pertarungan sengit sebelum bergerak cepat dengan desir memulai pertandingan seru. Ada 400 pertandingan seperti ini yang berlangsung pada waktu yang sama, jadi pertandingan tersebut tidak ditayangkan di layar lebar. Penonton hanya bisa menyaksikannya dengan mata telanjang. Pertempuran yang luar biasa sedang terjadi di depan mereka.
Mereka tidak bisa melihat semuanya dan hanya bisa berseru berulang kali dengan kagum. Ayo Kur, jatuhkan lawanmu. Bajingan, apakah kamu lupa apa yang aku ajarkan padamu? Jika kalah, jangan pernah berpikir untuk makan di malam hari. Lemparkan pukulan, lawanmu sudah menghindar ke sisi lain. Teriakan seperti itu terdengar tanpa henti, dan hampir semua orang Saiyan sangat bersemangat. Emosi mereka semakin memuncak seiring terus-menerus melontarkan komentar. Krilin dan orang lain yang berasal dari bumi belum pernah mengalami atmosfer seni bela diri yang begitu intens sebelumnya. Wajah mereka kaku saat mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, perbedaannya terlalu besar, inilah surganya seniman bela diri. Bumi tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Siapapun dari orang saya ini, jika ditempatkan di bumi, akan menjadi seniman bela diri yang luar biasa. Yamcha terkejut. Orang saya seharusnya seperti ini. Mata Vegeta bersinar, dan ada sedikit kejutan di balik wajahnya yang tenang. Ini adalah pertama kalinya Videl meninggalkan bumi, jadi dia jelas terpana dengan adegan pertarungan berapi-api yang ditunjukkan oleh para Saiyan di planet Hongshan. Bibirnya membuka dan menutup saat dia berseru kaget, sulit dipercaya bahwa pertarungan intens seperti ini hanya terjadi di penyisihan. Betapa menakjubkannya pertandingan uji coba ini. Gohan yang berdiri di samping Videl berkata dengan serius, ini hampir mencapai tingkat kehancuran planet. Wajah Videl membeku, sedikit pucat, tidak akan terlalu menakutkan, kan? Pertarungan Saiyan sungguh kejam. Jika tidak percaya, tanyakan pada Paman Krilin dan yang lainnya. Mereka telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran untuk melindungi bumi. Gohan berkata dengan serius. Videl memandang ke arah Krilin yang mengangguk sambil tersenyum masam, membuatnya semakin tercengang. Menghancurkan sebuah planet, apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri? Videl sepertinya tidak berbicara dengan siapapun, hanya bergumam pada dirinya sendiri. Cepat, lihat orang bernama Majin Buu itu. Tien Xinhan tiba-tiba berteriak. Mengikuti arah yang ditunjuk Tien Xinhan, orang-orang lainnya memfokuskan pandangan mereka dan melihat jauh di dalam arena. Majin Buu yang gemuk sedang melihat sekeliling ke segala arah. Arena itu berjarak sekitar 7 atau 800 meter dari Goku dan yang lainnya, tapi mereka masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Di arena, mereka melihat Majin Buu berdiri dengan gembira membiarkan lawan memukul tubuhnya dengan serangan berenergi tinggi. Tiba-tiba, dia terkikik dan perutnya membuncit, membuat lawannya terbang ke angkasa. Sangat kuat, Saiyan yang dikirim terbang memiliki setidaknya 100.000 kekuatan pertempuran. Tidak banyak ahli seperti itu di alam semesta, bukan? Melihat infonya, dia seharusnya menjadi pemain unggulan. Ekspresi Krilin sedikit berubah. Vegeta mengerutkan kening dan menjawab, meskipun ada banyak ahli di alam semesta, saya harus mengakui bahwa ahli dengan lebih dari 100.000 kekuatan pertempuran sudah dapat hidup dengan cukup nyaman. Tahukah kamu kalau Frieza dulunya punya pasukan Ginyu? Kaptennya hanya berada di level ini. Orang bernama Majin Buu itu, aku bisa merasakan energi yang tidak lebih lemah dari energi Kakarot dari tubuhnya. Krilin tersenyum canggung, itu terlalu menakutkan. Mereka mengira dengan kekuatan mereka sendiri dan efek amplifikasi Kaioken, mereka akan bisa memamerkan keahlian mereka di turnamen planet Hongshan, tapi sekarang tampaknya itu terlalu berlebihan. Tapi tidak semua Saiyan di planet Hongshan adalah monster, jadi masuk 400 teratas seharusnya tidak menjadi masalah. Lemak itu sangat kuat, apa latar belakangnya? Seseorang di antara hadirin mengajukan pertanyaan. Ya, arena di sana hampir didominasi oleh dia. Lihat, kontestan lain telah diusir dari arena. Membuka manualnya, mereka melihat, Majin Buu. Belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, sebagian besar penonton di pavilion masih asing dengan nama Majin Buu. Situasi serupa juga terjadi di beberapa arena. Para kontestan di arena tersebut digantikan dengan sangat cepat. Praktis dalam waktu puluhan detik, kontestan akan meninggalkan arena, termasuk waktu untuk menyesuaikan diri di arena. Tentu saja, untuk meningkatkan pengalaman menonton, kontestan seperti Majin Buu dan Goku tidak akan terus berada di atas panggung dan akan dikeluarkan oleh AI untuk beristirahat setelah 9 pertandingan. Turnamen berlanjut, dan beberapa jam kemudian, 400 teratas terakhir secara bertahap muncul. Goku, Vegeta, dan ahli tingkat atas lainnya maju tanpa kejutan apapun sementara Krilin, Yamcha, dan yang lainnya juga sangat beruntung, karena mereka tidak bertemu dengan ahli tingkat monster, jadi mereka juga maju dengan lancar. Itu tidak mudah. Jika saya tidak menggunakan Kaioken pada saat kritis, saya akan hampir kalah sekarang. Yamcha menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Dia bertemu dengan anggota elit skuadron pertempuran khusus planet Hongshan dan harus menggunakan Kaioken pada saat kritis untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya beberapa kali untuk mengalahkan lawan. Krilin merasakan hal yang sama, dia hampir tersingkir sekarang. Bagaimana biasanya orang Saiyan ini berlatih? Dengan mengingat pertanyaan ini, ujian resmi dimulai. Saat ini total tersisa 400 kontestan yang akan bersaing memperebutkan 25 besar di ajang berikutnya. Ujiannya akan berupa sistem gugur 1 lawan 1, dan setiap kontestan harus memenangkan setidaknya 4 pertandingan berturut-turut untuk maju, jadi akan ada banyak keberuntungan yang terlibat. Pada saat AI sedang melakukan pengundian ulang, tempatnya juga diubah. Sebelumnya 400 arena kecil dengan luas 100 meter persegi digabung menjadi 25 arena besar berukuran 400 meter kali 400 meter.
Aku yang pertama pergi. Krilin melirik pergelangan tangannya. Nomor yang tertera di sana membuatnya panik, tapi dia dengan cepat menyesuaikan pikirannya dan berjalan menuju arena. Ayo, Krilin, lakukan yang terbaik. Goku dan yang lainnya berteriak. Ayah, Maron berteriak sambil melambai. Krilin mengikat-ikat pinggangnya, mengangkat tangannya, dan balas melambai. Goku melihat ke belakang Krilin, menggunakan AI di pergelangan tangannya untuk menanyakan tentang lawannya, dan mengerutkan kening, lawan Krilin adalah seorang Saiyan bernama Mu Ying, yang tampaknya adalah anggota veteran skuadron pertempuran khusus. Kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Skuadron pertempuran khusus dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Gohan juga khawatir. Melihat bahwa orang lain tidak mengetahui pentingnya skuadron pertempuran khusus, dia menjelaskan, skuadron pertempuran khusus planet Hongshan adalah tim yang terdiri dari Saiyan paling kuat di planet Hongshan. Ini dapat dipahami sebagai tim elit yang dikelola oleh manajemen puncak planet Hongshan. Dulunya jumlah orangnya kurang dari 100 orang, namun setelah bertahun-tahun dikembangkan, kini jumlahnya tidak kurang dari 500 orang, dan masing-masing dari mereka adalah ahli yang luar biasa, terutama orang-orang angkatan pertama. Penampilan Saiyan tidak akan banyak berubah ketika mereka sudah mencapai usia parubaya. Masa muda yang bertahan lama membuat setiap orang memiliki fisik yang kuat. Kelompok orang yang memasuki skuadron pertempuran khusus di masa-masa awal adalah tulang punggung planet Hongshan. Meski ada sebagian Saiyan yang menganut prinsip kemandirian dan lebih memilih berpetualang di luar daripada bergabung dengan skuadron pertempuran khusus, tidak dapat dipungkiri bahwa skuadron pertempuran khusus planet Hongshan masih menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar ahli planet Hongshan. Jadi, bukankah situasi Krilin terlihat sangat buruk? Meski mereka sangat yakin dengan kekuatan Krilin, situasi saat ini lawannya terlalu kuat. Kita harus mempercayai Krilin. Dia punya banyak trik luar biasa. Di arena, Krilin sudah berdiri bersama lawannya Mu Ying. Mu Ying adalah seorang Saiyan parubaya, tetapi usia pastinya tidak dapat diketahui. Dari auranya yang mengesankan, Krilin merasakan tekanan yang berat. Setelah pertandingan dimulai, mata tajam Krilin menatap tajam ke arah lawannya sebelum dia tiba-tiba berteriak, 5x Kaioken. Aura menindas berwarna merah tua menyebar darinya. Pembuluh darah Krilin menyembul, membuat tubuhnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Merasakan aura Krilin, pupil mata Mu Ying menyusut sesaat sebelum mengubah posisinya dengan cepat, dan keduanya mulai bertarung dengan sengit. Petir menyambar di arena, dan orang saya biasa tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di bawah. Bab 683, Kejutan Guntur dan Gelombang Penahanan Jahat. Dis penghancur. Krilin menggunakan teknik uniknya saat gelombang energi berbentuk cakram terbentuk. Tanpa menahan apapun, Destructo Dis menyerang Mu Ying, suara dan getarannya menembus udara. Dalam hitungan detik, Mu Ying bergerak dan melewati Destructo Dis untuk menghindar. Dentang, Mu Ying mengubah jalannya dan menyerang ke depan, cahaya cemerlang bersinar di tangannya pada saat yang bersamaan. Dia menebas tubuh Krilin tetapi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang dia pukul hanyalah bayangan setelahnya. Sepertinya pertarungan ini akan segera berakhir. Krilin, yang tiba-tiba muncul, tertawa terbahak-bahak dan Destructo Dis, yang bersinar terang, terlepas dari tangannya. Lalu, kedua, ketiga, Krilin mengeluarkan 9 Destructo Dis dalam sekejap. 9 cakram energi tipis membentuk sebuah susunan, yang dengan cerdik menyegel semua jalur yang bisa digunakan Mu Ying untuk melarikan diri, menunjukkan sisi ganas dan menakutkannya saat ini. Menghadapi bilah energi agresif yang melesat ke arahnya seperti bilah tajam, Saiyan bernama Mu Ying terjebak, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menutup matanya. Apakah dia menyerah? Tidak, jantung Krilin sedikit berdebar kencang. Tiba-tiba, Mu Ying membuka matanya dan cahaya ganas keluar dari matanya, dan cahaya kemasan pucat keluar dari sekujur tubuhnya. Yang mengejutkan Krilin, dia memilih untuk menghadapi 9 Destructo Dis secara langsung. Gemuruh, suara ledakan yang keras bergema, dan gelombang energi Krilin menghilang. Mendesis. Udara bergejolak dengan hebat. Tubuh Mu Ying tiba-tiba bersinar, dan dia beralih dari bertahan ke menyerang dan mulai melancarkan serangan yang kuat dan cepat ke Krilin. Serangan-serangan itu terjadi dan banyak bayangan di sekitar Krilin, mengganggu rencananya. Luar biasa, kekuatan Saiyan bernama Mu Ying itu hampir mendekati Super Saiyan. Goku dan yang lainnya, yang sedang menonton pertandingan dari jauh, berseru kaget saat melihat pertarungan antara Mu Ying dan Krilin. Mereka tahu bahwa setiap Destructo Dis yang dipadatkan Krilin sangatlah padat, dan merupakan keterampilan unik yang dikembangkan oleh Krilin setelah penelitian jangka panjang. Kekuatan penghancurnya jauh melampaui gelombang energi berjenis sama, namun serangan seperti itu diblok oleh lawannya secara langsung. Jika bukan karena menggunakan Kaioken, Krilin tidak akan mampu melawan lawannya sama sekali. Kejutan-kejutan guntur. Krilin meraung, dan sinar petir yang tajam memanjang, ular petir itu menggeliat dan berputar. Dalam sekejap, cahaya berkelap-kelip di seluruh arena seperti petir yang turun. Telah muncul, keahlian unik Master Roshi. Mata Tien Shin Han membelalak. Kejutan-kejutan guntur bukan hanya teknik ofensif tetapi juga teknik penyegelan area luas dan sampai batas tertentu, ini juga dapat digunakan sebagai teknik pertahanan. Ini adalah teknik ampuh yang diturunkan dari Master Mutaito. Kejutan-kejutan guntur sebanding dengan Tri-Beam, yang merupakan keahlian unik Tien Shin Han. Bahkan aku tidak tahu tentang teknik ini. Goku menggelengkan kepalanya.
Harus dikatakan bahwa Krilin adalah orang yang sepenuhnya mewarisi teknik Master Roshi sementara Goku telah berinovasi dan mengembangkan gayanya sendiri dari ajaran Master Roshi. Kejutan-kejutan guntur masih menunjukkan efeknya. Gerakan Muying menjadi kaku, jelas-jelas lumpuh karena sambaran petir dari telapak tangannya. Saat ini, Krilin terengah-engah, namun ia tidak lupa mengeluarkan botol dari sakunya sambil tertawa. Apa yang Krilin lakukan? Kenapa dia mengeluarkan botol saat bertarung? Apakah ini akan menjadi teknik baru? Petik 2, jauh di langit, Xiaya dan yang lainnya sedang melihat ke bawah menyaksikan pertarungan antara Krilin dan Muying. Ketika Krilin mengeluarkan botolnya, Xiaya langsung mendapat gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Kekuatan penduduk bumi itu sangat bagus. Saya ingat bahwa bumi dulunya hanyalah sebuah planet tingkat rendah. Itu telah banyak berubah hanya dalam beberapa tahun. Kai tertinggi timur kagum dengan kekuatan Krilin yang kuat. Meskipun kekuatan Krilin masih kecil di hadapan Kai tertinggi di level kekuatan penuh Super Saiyan, dia dapat tumbuh ke levelnya saat ini di planet tingkat rendah dengan kekuatan pertempuran 1 digit. Kai tertinggi mau tak mau mengakui usahanya. Alangkah baiknya jika setiap planet bisa bekerja keras seperti bumi, kata Kai tertinggi yang lama. Meskipun teknik Earthling untuk meningkatkan kekuatan secara drastis hanyalah trik murahan, hal ini dapat memberikan hasil yang tidak terduga pada saat kritis, namun terlalu membebani tubuh. Ini seperti transformasi Super Saiyan, yang tidak sempurna. Kai tertinggi yang lama sedikit berkonflik di dalam hatinya tentang teknik yang dapat meningkatkan kekuatan pertempuran menggunakan trik murahan. Itu Kaioken yang ditemukan oleh Kai Utara. Rata-rata orang hanya bisa menggunakannya 2-3 kali. Jika digunakan lebih sering, itu bisa mengancam jiwa. Wajah tua Kai Agung yang terkulai sedikit berkerut saat dia mengangguk, jika teknik ini digunakan secara tidak tepat, itu bisa menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, jadi tidak baik menggunakannya terlalu banyak. Xiaya setuju dengan pendapat Kai tertinggi yang lama. Dia tidak tahu apa-apa sebelumnya, tapi setelah menjadi dewa kehancuran, dia bisa dengan jelas melihat keterbatasan Kaioken. Bagi orang awam, Kaioken mungkin merupakan kartu truf yang bisa menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat kritis. Namun bagaimanapun juga, itu terlalu memberatkan tubuh dan berbeda dengan Super Saiyan yang didasarkan pada garis keturunan, yang sedikit banyak akan membebani tubuh, menyebabkan kerusakan tersembunyi pada tubuh. Dan yang lebih penting, Kaioken tidak dapat ditingkatkan tanpa batas. Setelah mencapai level Super Saiyan 2, Kaioken kehilangan efeknya sepenuhnya. Ambil contoh Piccolo, meskipun ia telah menguasai Kaioken, dan pernah menggunakannya untuk melawan Cell, namun hingga saat ini, bahkan setelah bertahun-tahun, kekuatan Piccolo belum banyak meningkat. Hanya dapat dikatakan bahwa ada kalanya teknik yang tidak biasa berperan, dan ada juga kalanya tidak cocok. Tentu saja, selain Xiaya dan lainnya, orang lain juga memperhatikan turnamen yang diadakan di planet Hongshan. Jauh di dimensi lain, surga. Grand Kai sedang menonton bersama para ahli dunia bawah. Kekuatan planet Hongshan sungguh menakutkan. Beberapa dari mereka di arena, tidak ada satupun yang sederhana. Jika mereka datang ke surga di masa depan, pasti akan sangat meriah di sini. Ini akan menjadi penantian yang lama. Keduanya sepertinya adalah kaisama tertinggi yang legendaris. Bahkan mereka telah datang. Tampaknya planet Hongshan sangat kuat. Grand Kai mengamati dua Kai tertinggi yang berada jauh di planet Hongshan melalui bola kristal, cukup terkejut. Pikon dan para ahli dunia bawah lainnya memperhatikan dengan lebih penuh perhatian. Mereka tidak senang dengan hal itu di dalam hati mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka juga takut melewatkan pertempuran yang indah itu. Kembali ke planet Hongshan, melihat Krilin mengeluarkan botol, banyak penonton yang mencemooh. Apa yang dilakukan penduduk bumi itu? Mencoba mengalahkan Saiyan dengan botol pecah. Itu konyol. Perlu diketahui bahwa berdasarkan peraturan turnamen, botol yang dikeluarkan Krilin sudah pasti bukanlah botol dengan fungsi khusus, melainkan hanya botol biasa. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Mereka melihat Krilin mundur beberapa langkah, mengangkat tangannya ke atas kepala, merentangkan kelima jarinya, dan dengan keras berteriak ke arah Muying di kejauhan, gelombang penahan jahat. Gaya tarik-menarik yang aneh menyebar dalam lintasan spiral. Muying melihatnya dengan curiga, dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru ingin melepaskan diri dari jangkauan kendali lawan, tapi itu sudah terlambat. Kekuatan, gelombang penahanan jahat, telah menimpanya, dan kemudian sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Muying terbang tak terkendali, seperti perahu kecil yang memasuki pusaran air besar dan terombang-ambing oleh angin dan hujan. Muying berteriak kaget dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar lagi, tapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari gaya tarik aneh itu. Wus, Muying tanpa sadar terus berputar-putar di langit. Saat Krilin menempelkan telapak tangannya ke botol kecil di tanah, cahaya hijau berkilau menyala dan masuk ke dalam mulut botol yang sempit tanpa bisa menahannya, menyegel Muying di dalamnya. Krilin terengah-engah, mengambil tutup botol, dan menutupnya. Ding! Suara penghakiman datang dan Krilin memenangkan pertandingan pertama. Luar biasa. Tempat itu hening beberapa saat sebelum meledak dengan tepuk tangan meriah. Goku berkata dengan terkejut, kerja bagus, Krilin. Kapan dia menyembunyikan teknik seperti itu? Jika tidak hati-hati, mudah tertangkap. Vegeta berkata, jadi kepala botak itu tidak berguna. Hanya Piccolo, yang mengetahui teknik ini, yang sedikit mengangguk. Gelombang penahanan jahat. Saya belum pernah melihatnya selama lebih dari 300 tahun.
Bab 684/25 teratas. Karena campur tangan Siaya, kecuali Piccolo, yang mewarisi ingatan Raja Piccolo, tidak ada yang tahu bahwa Master Rossi memiliki teknik seperti Evil Containment Wave untuk serangan mendadak. Begitu pula dengan kejutan-kejutan guntur dan gelombang penahanan jahat hanya dipelajari oleh Krilin sedangkan Yamcha, Chi-Chi, dan Goku hanya mempelajari Kamehameha dari Master Rossi. Mata Kai Agung yang lama berbinar, teknik ini dikembangkan secara khusus untuk menahan iblis. Jika lebih banyak orang mengetahui teknik ini, orang-orang di alam iblis tidak perlu khawatir. Kai tertinggi lama dapat melihat nilai potensial dari gelombang penahanan jahat hanya dengan sekali pandang. Siaya menyeringai. Gelombang penahanan jahat memang diciptakan untuk menahan iblis. Namun, pada saat itu, Master Mutaito hanya dapat menyegel Raja Piccolo karena kekuatan teknik semacam ini berbeda di tangan orang yang berbeda. Itu pasti tidak bisa digunakan oleh Krilin untuk menyegel Majin Buu, tapi jika kekuatan segelnya meningkat sedikit, itu pasti bisa. Krilin membuka botol yang disegel Muying setelah menang. Muying, yang keluar dari botol dengan ekspresi bingung, menghela nafas dan berkata, kupikir aku bisa melaju jauh di turnamen, tapi sepertinya latihanku masih belum cukup. Selamat atas kemenanganmu. Muying mengucapkan selamat kepada Krilin. Krilin buru-buru membalas sapaannya, lalu kembali ke area tontonan menunggu pertandingan selanjutnya. Kerja bagus Krilin, kami semua baru saja berkeringat dingin untukmu. Yamcha mendekat, meletakkan tangannya di bahu Krilin, dan berkata dengan gembira. Itu hanya kebetulan, saya tidak akan menang jika saya tidak membuatnya lengah, kata Krilin dengan rendah hati. Siapa lagi di antara kita yang akan bertarung selanjutnya? Ini aku, di arena ke-15. Saat Piccolo mengatakan itu, dia terlihat tenang dan tenang. Dia perlahan melepas pakaian pemberat dan tutup kepala di tubuhnya, memutar leher dan pergelangan tangannya, tulang dan persendiannya pecah dengan suara retak. Jika itu Piccolo, seharusnya tidak ada masalah, keseluruhan kekuatannya sebanding dengan Super Saiyan 2. Lawan paman Piccolo adalah seorang Saiyan perempuan bernama Anastasia yang juga anggota skuadron pertempuran khusus. Gohan terkejut. Itu normal? Ada sekitar 500 anggota di skuadron pertempuran khusus, dan sebagian besar dari mereka yang masuk 400 teratas adalah anggotanya. Vegeta mengangguk. Faktanya, yang benar-benar dikuasai oleh anggota skuadron pertempuran khusus adalah transformasi Dewa Saiyan. Setelah menggunakannya, mereka sebanding dengan Super Saiyan biasa. Namun mengingat transformasi ini sebenarnya merupakan hasil usaha bersama banyak orang, maka tidak boleh digunakan dalam turnamen. Ayo, Paman Piccolo. Gohan menyemangati Piccolo. Mengangguk sedikit, Piccolo melangkah maju dengan percaya diri. Pertandingan segera berakhir. Piccolo menang tanpa kejutan apapun. Bagaimanapun, itu adalah level pertarungan yang berbeda. Meskipun Anastasia, mantan rekan setim Siaya, juga sangat kuat, ada perbedaan besar dengan Piccolo level Super Saiyan 2. Perbedaan kekuatan sudah terlihat sejak awal pertempuran. Sayangnya Anastasia dikalahkan setelah bertahan beberapa langkah. Di lokasi lain di stadion, cahaya kemasan pucat menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seorang wanita Saiyan yang sangat cantik mengangkat tangannya dengan bangga sambil tertawa dengan arogan. Dan setelah melihatnya, lawannya terlihat sangat tidak berdaya, auranya melemah. Siapakah Saiyan perempuan itu? Saya belum pernah mendengar tentang dia dari Tarbell. Dia tiba-tiba berubah menjadi Super Saiyan, tapi sepertinya dia masih belum tahu bagaimana cara mempertahankannya. Vegeta bertanya pada Gohan. Di antara mereka, Goku dan Gohan mungkin yang paling paham dengan situasi planet Hongshan. Di saat yang sama, Vegeta juga terkejut dengan betapa mudanya Saiyan perempuan. Memikirkan bahwa dia bisa berubah menjadi Super Saiyan pada usia 14 atau 15 tahun, bakatnya sungguh mengejutkan. Meskipun Goten dan Trunks juga bisa berubah menjadi Super Saiyan di usia muda, Vegeta memiliki mata yang tajam, dia dapat melihat sekilas bahwa gadis di arena melakukannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak seperti Goten dan Trunks, yang transformasinya adalah masih sedikit dangkal. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Gohan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Saiyan perempuan. Faktanya, Gohan sudah lama tidak tinggal di planet Hongshan. Setelah dia berubah menjadi Super Saiyan 2 bersama Siang 7 tahun lalu, dia kembali ke bumi. Melihat gadis yang kelihatannya berusia 13 atau 14 tahun, 7 tahun yang lalu, dia seharusnya baru berusia 6 atau 7 tahun. Caulifla itu terlalu sombong. Siang menutupi kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat tingkah lakunya yang memang patut dihajar, cukup mudah menimbulkan kebencian. Mirip dengan kelakuan Mei Fei. Kakak terlalu mencolok, kata Kale. Dia menimbulkan kebencian. Lihat saja, dia pasti akan diberi pelajaran nanti. Bibir Siang bergerak-gerak, dia sudah bisa membayangkan Caulifla diberi pelajaran oleh Mei Fei atau Silly. Turnamen berjalan lancar dengan beberapa pertandingan menarik. Misalnya, Goku melawan saudara perempuannya Elise, Vegeta melawan Sakue, dan Yamcha yang malang melawan Mei Fei, tetapi hasil akhirnya sudah jelas. Goku dan Vegeta maju sementara Yamcha sayangnya tersingkir. Pertandingan berlangsung selama 1 sore dan 25 besar muncul. Hampir semua orang yang masuk 25 besar adalah ahli tingkat Super Saiyan. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Goten, Bula, Trunks, dan yang ada di pihak planet Hongshan termasuk Bardock, Brook, Lee Si, Siang, Mei Fei,
Sili, Caulifla, Zhang Ya, Majin Buu. Tentu saja, ada juga beberapa alien lain yang diundang ke turnamen seni bela diri, beberapa di antaranya juga berhasil masuk 25 besar. Orang-orang ini datang dari tempat yang jauh di alam semesta dan merupakan tipe eksistensi yang menguasai. Meskipun Krilin, Yamcha, Cici, Tien Xinhan, dan yang lainnya kuat dan menggunakan Kaioken berkali-kali untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang sangat kuat, karena satu dan lain hal, mereka gagal memperoleh 4 kemenangan berturut-turut, dan sayangnya tersingkir. Pertandingan 25 besar berikutnya akan diadakan keesokan harinya. Saat itu, Xiling, Miers, dan Lazuli juga akan ikut bertarung, dan akan ada 28 kontestan. Kemudian turnamen akan berlanjut hingga hanya tersisa 7 kontestan dan kemudian Xia akan bergabung dengan mereka di final sehingga menjadi 8 orang. Ketika Goku mendengar ini, dia semakin menantikan pertandingan hari berikutnya. Malam itu, Goku dan yang lainnya berkumpul bersama keluarga Xia. Gin dan Laon menyiapkan makanan mewah untuk disajikan kepada mereka. Menghadapi Goku dan yang lainnya yang sedang makan dengan heboh, Laon tersenyum tak berdaya dan sibuk dengan Gin dan yang lainnya. Di halaman, Majin Buu sedang memegang puding dan mencicipinya dengan hati-hati. Lidahnya menggigit dengan lembut sementara anak anjing putih di sebelahnya menggonggong. Hehehe, ini bukan untuk kamu makan. Majin Buu menjulurkan lidahnya dan menuangkan puding ke dalam mulutnya. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari belakang dan meraih jubah ungu Majin Buu. Mei Fei berbisik kepada Majin Buu, jika kamu bertemu dengan gadis bernama Caulifla di turnamen besok, bisakah kamu mempermainkannya? Mengapa? Majin Buu memiringkan kepalanya dengan bingung. Mei Fei meletakkan tangannya di pinggul, dia terlalu sombong dan lebih flamboyan dari saya. Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu menyetujui permintaanku? Kami berteman baik. Majin Buu mengangguk dan bertanya, apakah kamu ingin aku mengubahnya menjadi coklat? Tidak, dia adalah saudara laki-lakiku Siang. Tidak apa-apa hanya mempermainkannya, jangan sakiti dia. Mei Fei buru-buru menghentikan Majin Buu, takut pikirannya melayang ke tempat lain. Setelah bergaul selama 2 hari terakhir, dia memahami bahwa Majin Buu di depannya memiliki kekuatan yang luar biasa, namun pemikirannya sangat sederhana. Jika Majin Buu benar-benar menyakiti Caulifla, bukankah kakaknya akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya? Babak 685, Caulifla vs Lisi. Mei Fei hanya ingin mempermainkan Caulifla dan tidak bermaksud menyakitinya. Setelah berulang kali memperingatkan Majin Buu dan mencapai kesepakatan, Mei Fei dengan senang hati mengundang Majin Buu untuk makan makanan lezat. Bu, aku masih punya banyak puding di sana, aku akan mengajakmu makan di sana. Oh, puding adalah favoritku. Majin Buu menyeringai. Tinggal di planet Hongshan jauh lebih menarik dibandingkan sebelumnya, dia tidak akan disegel, seseorang akan bermain dengannya, dan ada makanan lezat. Majin Buu semakin menyukainya. Majin Buu dengan senang hati pergi bersama Mei Fei untuk makan makanan lezat. Melihat pemandangan ini, Kai tertinggi timur mengusap matanya tak percaya. Dia bahkan tidak dapat membayangkan melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, Majin Buu sebenarnya mendengarkan gadis kecil itu. Mungkin dia benar-benar tidak akan mengancam alam semesta lagi. Bagaimana, bisakah kamu tidak khawatir sekarang? Kai tertinggi bertanya sambil berjalan mendekat dengan punggung tertunduk. Kai tertinggi timur tersenyum, ya, Majin Buu tidak berbahaya lagi. Saya tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Hehe, tugas Supreme Kai bukan hanya memperhatikan Majin Buu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir di wilayah Dewa Penghancur Sama dan harus memikirkan masalah di tempat lain seperti alam iblis, neraka. Ketika Kai tertinggi lama mulai berbicara tentang pengalamannya, Kai tertinggi timur yang mendengarkan mau tidak mau menjadi serius. Setelah mengesampingkan masalah Majin Buu, sekarang saatnya mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Alam iblis dan neraka memiliki orang-orang paling jahat di alam semesta 7. Neraka baik-baik saja karena ditekan oleh aturan dunia bawah dan tidak bisa menjadi kacau, tetapi alam iblis berbeda. Setelah kehilangan penguasa mereka, Raja Iblis Dabura, keadaan pasti kacau di mana-mana di alam iblis, dan ini adalah kesempatan bagus baginya untuk turun tangan dan menertibkan orang-orang di alam iblis. Tentu saja, Kai tertinggi juga tahu bahwa iblis tidak dapat ditertibkan, tetapi selama mereka dapat dibasmi, seluruh alam semesta akan membawa perdamaian jangka panjang. Saat Kai tertinggi timur merasa bersemangat untuk membangun masa depan ideal untuk Universe 7. Di ruang pelatihan rumah Bardock, Goku, Vegeta, Gohan, dan yang lainnya menyelesaikan makan malam dan mulai berlatih untuk pertandingan hari berikutnya. Babak berikutnya akan menjadi yang paling penting. Mereka ingin memahami setiap detik dan menyesuaikan keadaan mereka sebelum pertandingan dimulai. Vegeta, Majin Buu, Xiling, masing-masing kuat. Goku mengayunkan tinjunya, keringat menetes dari pipinya. Tiba-tiba, dia menghela nafas lega dan matanya bersinar, memancarkan cahaya terang. Kemudian dia terus menyesuaikan keadaannya hingga mencapai puncak. Di ruang pelatihan sebelah, Vegeta terengah-engah sambil bermandikan keringat. Kemudian, dia mematikan mesin gravitasi dan menyeka keringat di dahinya dengan handuk. Kakarot, setiap pertandingan mulai sekarang itu penting, sebaiknya kamu tidak kalah sebelum bertemu denganku. Vegeta bergumam pelan lalu meninggalkan mesin gravitasi. Keesokan harinya, gong bergema di langit di atas hutan Kaimai.
Stadion besar itu sudah penuh dengan orang-orang ketika para penonton dan kontestan berkumpul lebih awal, teriakan nyaring bergema tinggi di langit. Dengan duduknya orang-orang penting, turnamen dimulai. Kali ini arena pencaksilat di bawah kembali berubah. Area seluas 2.000 meter persegi itu tidak dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil karena selanjutnya adalah pertandingan promosi yang terdiri dari 25 kontestan yang maju dan Siling, Myers, dan 18 dengan hak istimewa akses langsung ke sana, total 28 orang. Mereka akan bersaing memperebutkan 7 tempat terakhir melalui pertarungan. Hampir setiap pertandingan pasti akan berlangsung sangat seru, sehingga arena besar disediakan untuk kedua putaran turnamen tersebut. Kontestan lain juga akan menonton pertandingan dari samping, sehingga beberapa layar ultra besar di tengah langit akan berguna. Suara mendesing. Kusu yang duduk di atas bantal kecil melambaikan tongkat di tangannya dan segera, kilatan cahaya terang melesat keluar dan mendarat di arena di bawah. Segera, penghalang setengah bola yang tak terlihat menutupi seluruh arena. Melihat pekerjaannya dengan puas, Kusu membasahi tenggorokannya dan suara jernih seperti mata air terdengar di seberang tempat tersebut. Babak berikutnya akan menjadi babak promosi 28 besar, dan orang yang memenangkan 2 kemenangan berturut-turut akan masuk 7 besar, dan berhak bersaing dengan Tuan Siaya di panggung yang sama. Suara Kusu tidak dalam, seperti bisikan di telinga setiap Saiyan, tapi setiap kata terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Segera, sorak-sorai menggelegar di tempat tersebut. Tuan Siaya, wow, orang Saiyan ini sangat kuat. Kai tertinggi yang lama terkejut. Ada banyak ahli di antara mereka, dan bahkan Dabura, Raja Alam Iblis, jauh lebih rendah dari mereka. Mulut Kai tertinggi timur terbuka dan tertutup karena terkejut. Melihat para Saiyan yang bersorak liar, hatinya tidak bisa menahan keringat. Pasukan sebesar itu sudah cukup untuk menyapu seluruh alam semesta, apalagi di antara mereka, ada banyak ahli yang setara dengan Raja Iblis Dabura. Meskipun Siaya menyuruh mereka untuk menahan transformasi Dewa Saiyan, jika tidak, Kai tertinggi timur akan sangat takut hingga dia pingsan. Bagaimanapun juga, ini adalah ras dewa penghancur sama. Sayangnya, aku bertanya-tanya dari ras mana virus sama berasal, Kai tertinggi memperhatikan sambil menghela nafas dengan emosi. Setelah itu, pengeras suara besar di langit berbunyi bip, dan pertandingan resmi dimulai. Caulifla adalah orang pertama yang naik ke panggung. Lawannya adalah seorang wanita muda Saiyan. Dia adalah putri dari mantan rekan satu tim Siaya, Anastasia dan Bailey, Lisi dan dia baru berusia 18 tahun ini. Caulifla vs Lisi. Itu adalah pertarungan antara generasi muda Saiyan. Sialnya kamu bertemu denganku. Aku hanya perlu memukul beberapa kali, dan aku bisa menjatuhkanmu dengan keras. Caulifla, dengan tangan di pinggul, mengoceh tanpa henti kepada lawannya begitu dia muncul, terlihat benar-benar seperti bajingan. Sudah 3 tahun sejak bocah nakal ini tiba di planet Hongshan, namun dia masih belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang dia kembangkan di alam semesta 6. Lawannya Lisi adalah seorang Saiyan wanita jangkung dengan rambut hitam agak keriting yang diwarisi dari ibunya Anastasia. Menghadapi obrolan Caulifla yang tak henti-hentinya, Lisi menutup matanya dengan jijik. Beraninya kamu mengabaikanku. Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran nanti. Caulifla marah dengan sikap acuh tak acuh lawannya. Sebelum dimulainya pertandingan diumumkan, dia berubah menjadi Super Saiyan. Tiba-tiba, gelombang ki emas menyebar ke segala arah. Dikelilingi oleh kekuatan yang tak tertandingi, dia mengejutkan para Saiyan lainnya di tempat tersebut. Mendesis. Orang Saiyan yang tak terhitung jumlahnya di kursi penonton memandang Caulifla dengan kaget dan kagum. Di planet Hongshan, tidak banyak yang telah mencapai alam Super Saiyan dan mereka yang termasuk ahli terbaik. Gadis kecil itu cukup menarik. Goku memperhatikan dengan penuh minat. Benar saja, tidak ada satupun orang yang masuk 28 besar itu sederhana. Kemudian, dia memandang lawannya dengan antisipasi, bertanya-tanya apa reaksinya. Dia melihat Lisi membuka matanya yang hitam dan jernih dan menatap Caulifla, lalu berteriak pelan dan bertransformasi di depan semua orang. Dia juga seorang Super Saiyan. Mengesankan, ini adalah pertarungan antara 2 Super Saiyan. Vegeta sedikit terkejut. Kekuatan tersembunyi planet Hongshan sungguh menakjubkan. Bocah Caulifla itu, di tempat peristirahatan, melihat Caulifla berbicara secara provokatif, Siang menghela nafas. Mereka berdua telah berubah menjadi Super Saiyan. Bukankah Super Saiyan langka di planet Hongshan? Krillin dan yang lainnya terkejut. Meski kalah dalam pertandingan kemarin, namun mampu bertemu dengan begitu banyak orang kuat, perjalanan mereka tidak sia-sia. Keduanya seharusnya baru saja menerobos belum lama ini. Aura mereka masih belum stabil. Gohan menganalisisnya dengan serius. Bab 686, Bentrokan Super Saiyan 2. Jadi kamu juga bisa berubah menjadi Super Saiyan. Sepertinya aku tidak bisa meremehkanmu. Sini, terima seranganku. Mengatakan itu, mata hijau tua Caulifla bersinar saat dia dengan lembut menghentakkan kakinya dan menghilang. Di seberangnya, nafas Lisi tetap tenang dan tidak berubah karena hilangnya Caulifla secara tiba-tiba. Matanya yang cerah terus melihat sekeliling dan tiba-tiba dia bergerak. Boom, pemutusan udara menghasilkan ledakan sonik. Saat Lisi menjauh, tinju Caulifla tiba, melewati bayangannya. Jika Lisi tidak bergerak sekarang, benda itu pasti akan mendarat di tubuhnya. Caulifla menopang dirinya dengan satu tangan di tanah dan berputar dengan cepat.
Kemudian, dengan beberapa kali jungkir balik, dia mendorong dirinya dari tanah. Bang! Berubah arah, aura kuat dan menakjubkan tiba-tiba mengejar Lisi. Bang! 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 Sinar cahaya kemasan bersinar di arena yang luas, kecepatannya hampir melampaui apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sinar terkompresi. Tanpa menahan apapun, gelombang energi yang mengandung kekuatan luar biasa keluar dari telapak tangan Caulifla. Diikuti oleh kekuatan tak terbatas yang muncul, angin puyuh yang kuat muncul dengan ganas, menghasilkan suara berderit. Ki ledakan. Menghadapi serangan gelombang energi Caulifla yang kuat, Lisi bereaksi dengan menembakkan sinar cahaya putih terang namun menyatu. Bang! Dua energi kuat itu bertabrakan menyebabkan udara bergetar dan suara pecahnya udara yang keras muncul. Retakan. Retakan mulai muncul di tanah, dan saat dua berkas cahaya kemasan bertabrakan, badai yang berdampak secara visual menyapu seolah-olah seekor binatang buas bersembunyi di semak-semak dan mengasah giginya sebagai persiapan untuk menyerang kapan saja. Wosh! Kekuatan yang bocor membentuk angin puyuh dahsyat yang membombardir penghalang di atas arena. Tampaknya hal itu akan menyebabkan sesuatu yang menghancurkan bumi, tetapi penghalang transparan itu tampak membeku dan tidak bergerak sama sekali, menyerap setiap tetes energi. Pertarungan masih berlangsung, dan arena terus berubah seiring dengan pemboman yang berlangsung cepat, namun durasi transformasi Super Saiyan Caulifla tidak selama Lisi, jadi pemahamannya akan kekuatan Super Saiyan bukanlah tandingan lawannya. Setelah menghabiskan seluruh energi di tubuhnya seperti orang kaya baru, Caulifla perlahan mulai lelah. Huf. Caulifla mulai terengah-engah karena energi di meridian tubuhnya telah habis yang menyebabkan rasa sakit yang membengkak. Anak Caulifla itu belum pernah melalui pertarungan besar, jadi dia kurang pengalaman. Siaya yang melihat dari kejauhan terkekeh dan dengan tepat menunjukkan masalah Caulifla. Namun, Siaya tidak terlalu menuntutnya. Bagaimanapun, dia datang ke planet Hongshan pada usia 11 tahun dan belum mengalami pertempuran besar apapun selama itu. Dia telah berlatih di planet Hongshan sepanjang hari, jadi tidak mengherankan jika dia hanya memiliki sedikit pengalaman bertarung. Namun, Kai tertinggi yang lama menyipitkan matanya dan berkata, keduanya sangat luar biasa, terutama ketika mereka masih sangat muda. Ras Dewa Penghancur sama benar-benar memiliki banyak orang berbakat. Hahaha, Siaya tertawa kegirangan. Dia juga sedikit bangga memimpin bangsa saya dari ambang kehancuran hingga saat ini. 10 menit kemudian, Caulifla yang kelelahan ditendang oleh Lisi. Aku tersesat. Caulifla terjatuh dari arena karena bingung. Saya hanya beruntung. Jika kamu menyimpan sedikit lebih banyak energi, akulah yang akan kalah. Alih-alih merasakan kegembiraan karena menang, Lisi malah sedikit enggan. Dia tidak merasakan kebahagiaan apapun saat mengalahkan seorang gadis kecil yang beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Hasil pertandingan pertama tidak melebihi ekspektasi Siaya, namun penonton di bawah arena menyaksikan pertarungan indah tersebut dengan penuh kegembiraan dan dengan cepat memberikan tepuk tangan hangat kepada kedua belah pihak, sementara beberapa orang Saiyan yang tidak dapat melihatnya dengan jelas mengangkat kepala dan melihat siarannya, yang ditampilkan secara detail di layar lebar. Tidak lama setelah pertandingan berakhir, mereka pulih dari keadaan linglung di tengah tepuk tangan meriah. Gadis kecil bernama Caulifla itu sangat kuat. Jika dia sedikit lebih tua, dia mungkin akan menang. Beberapa orang merasa kasihan pada Caulifla, mengira dia kalah karena masih muda dan kurang pengalaman. Ya, sayang sekali. Keduanya sangat kuat. Apakah ini berarti ada dua Super Saiyan lagi dalam ras kita? Tak usah dikatakan lagi, apakah kamu tidak mempunyai mata? Caulifla sebenarnya kalah. Lupakan saja, biarkan dia pergi kali ini. Lain kali kamu bisa mempermainkannya. Mei Fei cemberut. Dia tidak menyangka Caulifla akan dikalahkan sebelum dia naik ke panggung, yang membuatnya tidak menantikannya. Kemudian dia menoleh ke arah Lisi dan matanya bersinar, tetapi suster Lisi itu juga kuat, jadi wajar jika kalah darinya. Di tempat peristirahatan, Siang berjalan ke arah Caulifla, yang sedang tidak bersemangat, ingin menghiburnya, tapi dia melihat Caulifla menghancurkan bangku cadangan dengan kesal. Cek, aku benar-benar kalah. Bos, aku butuh penghiburan. Menurutku itu tidak perlu. Bibir Siang bergerak-gerak. Kale tampak khawatir, tidak tahu harus berbuat apa. Pertandingan kedua. Vegeta vs Silly. Giliranku untuk naik. Trunks perhatikan baik-baik. Vegeta dengan dingin berkata kepada Trunks, lalu menghentakkan kakinya dan dengan tenang melompat ke arena. Ayo, ayah. Trunks melambaikan tangannya dan berteriak. Angin lembut bertiup. Celana ketat yang berdiri di samping Trunks mengeluarkan sebuah buku kecil dan terus menulis dan menggambar. Pengalaman planet Hongshan memberinya keinginan kuat untuk menulis. Mungkin dalam waktu dekat akan terbit lagi novel terlaris lainnya. Ngomong-ngomong, siapa lawan Vegeta? Dia berbalik untuk bertanya pada Krillin di sebelahnya. Coba kulihat, itu sebenarnya Silly. Krillin tiba-tiba berseru saat melihat perintah di arloji. Vegeta mungkin akan menjalani pertarungan yang sulit. Sebagai putri Siaya, meskipun Silly tidak sekuat kakaknya Siang dan adiknya Mei Fei, dia masih berada di level Super Saiyan 2. Krillin hanya mengetahui bahwa selama Cell Games, Silly sama sekali tidak lebih lemah dari Vegeta. Jadi, pertarungan ini akan sangat sulit. Mungkin, Vegeta mungkin kalah. Orang-orang lainnya mengkhawatirkan Vegeta. Jangan khawatir, Vegeta tidak bermalas-malasan selama beberapa tahun terakhir ini. Celana ketat menjelaskan sambil tersenyum.
Tapi begitu pula Silly. Dia sangat berbakat. Sungguh, ada terlalu banyak monster di planet Hongshan. Mereka hanya bisa menghela nafas. Semakin mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, semakin mereka bisa merasakan perbedaan antara kedua belah pihak. Ayo, Silly. Di bawah arena, Mei Fei melambaikan tangannya. Tentu saja, dia menyemangati adiknya, jadi dengan bantuan Majin Buu, suaranya yang jernih bergema di seluruh tempat. Menyadari bahwa dia melakukannya secara berlebihan, wajah cantik Mei Fei memerah dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Di atas tribun penonton, Siaya memelototi Mei Fei dan kemudian melihat ke arah Kusu yang mengangguk mengerti, dan sebuah mantra terbang keluar, memenjarakan Mei Fei di posisinya. Putri Siaya, biarkan aku melihat seberapa besar pertumbuhanmu selama bertahun-tahun. Vegeta tidak meremehkan pihak lain karena dia perempuan. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Silly. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun itu dia, jika dia ceroboh, dia mungkin menderita kekalahan telak. Silly memelototi Vegeta, tidak mau kalah. Dia, yang merupakan Super Saiyan 2, tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari Vegeta, jadi dengan mereka berdua sebagai pusatnya, dua aura kuat meletus, menyebabkan warna langit berubah. Awan hitam melayang dan kilat menyambar dan guntur bergulung. Semua orang merasakan hawa dingin yang menyesakkan menyebar di hati mereka. Orang yang lebih lemah mulai mengalami kesulitan bernapas, merasa pusing dan tubuh mereka gemetar. Babak 687, mendominasi Majin Buu. Suara mendesing. Dua lampu emas melonjak ke langit, dan auranya menjadi lebih kuat. Vegeta dan Silly berubah menjadi Super Saiyan di waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan yang jauh lebih ganas melonjak, dan awan gelap langsung menghilang. Segera, langit seolah terbelah menjadi dua bagian, kedua aura itu terus saling menekan seolah genderang perang ditabuh di dada semua orang. Di tengah aura yang membara, sambaran petir putih keperakan terjalin, membuat Vegeta dan Silly tampak megah. Lihat, langit telah terbelah. Sangat kuat, itulah bentuk Super Saiyan 2. Seperti Nyonya Silly, pria itu juga telah berubah menjadi Super Saiyan 2. Segala macam seruan bisa didengar. Keadaan Super Saiyan sudah tidak dapat mereka capai, apalagi Super Saiyan 2. Yang mengejutkan mereka, kedua orang di arena bisa berubah menjadi Super Saiyan 2. Betapapun terkejutnya orang-orang Saiyan itu, ada Kai tertinggi timur, yang bahkan lebih terdiam. Kejutan yang dia terima setiap kali dia datang ke planet Hongshan membuatnya sedikit mati rasa, tetapi setiap situasi baru merusak pandangan dunianya. Itulah bentuk transformasi Gohan di turnamen seni bela diri dunia. Saya tidak menyangka akan ada dua orang Saiyan lagi yang bisa melakukan ini. Balapan yang menakutkan. Kai tertinggi timur bergumam pada dirinya sendiri. Selain Gohan, sebenarnya ada dua orang lagi yang kekuatannya melebihi dirinya, seorang Kai tertinggi. Mungkin di mata para Saiyan ini, dia, seorang Kai tertinggi, bukanlah sesuatu yang istimewa. Kusu dengan tenang menunduk, wajah mungilnya yang lembut terlihat tenang selama ini. Melihat beberapa orang Saiyan tidak tahan dengan aura yang dipancarkan dari Vegeta dan Silly, dia mengetuk kekosongan beberapa kali dengan tongkatnya dan fluktuasi magis misterius menyebar ke bawah. Desir, auranya menjadi tenang dan semua orang yang ditekan oleh aura Vegeta dan Silly kembali normal. Segera setelah itu, di bawah pandangan semua orang, pertarungan antara Vegeta dan Silly dimulai. Dua lampu berbintik-bintik ilusi berkedip-kedip, dan dua sinar cahaya yang berkilauan saling bertabrakan. Setelah setiap tabrakan, mereka dengan cepat berpisah, namun energi kekerasan yang tak ada habisnya terus memancar menyebabkan retakan perlahan muncul di arena, namun dengan cepat diperbaiki. Vegeta dan Silly bertukar serangan berkali-kali dalam sekejap mata, gerakan mereka begitu cepat hingga membuat orang lain pusing. Sebagian besar orang Saiyan tidak dapat melihat pertarungan mereka dengan jelas, dan bahkan Krillin, Tien Shinhan, dan yang lainnya sedang berjuang, mata merah mereka yang lebar diam-diam menatap mereka. Tapi mereka tidak bisa bertahan lama. Sangat kuat, kekuatan Vegeta mungkin telah melampaui Super Saiyan 2. Piccolo, yang sedang berkonsentrasi pada pertarungan, menghela nafas. Kekuatannya bisa menyamai kekuatan Super Saiyan 2 jika dia berusaha sekuat tenaga saat menggunakan Kaioken, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Vegeta dan Silly sudah jauh melampaui dirinya. Ini seharusnya menjadi kekuatan di puncak Super Saiyan 2. Kedua belah pihak ahli. Gohan berambut ungu memperhatikan dengan serius, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Goten dan Bula sudah bisa merasakan mata mereka membengkak, dan meskipun mereka bertransformasi menjadi Super Saiyan, mereka hampir tidak bisa melihat dengan jelas pergerakan di arena. Bum bum bum. Bekas retakan muncul pada lempengan batu kokoh di arena, dan pecahan batu berhamburan. Ruang sempit mulai membatasi kedua belah pihak untuk menyerang dengan kekuatan penuh mereka, dan kemudian di tengah pemboman yang mengejutkan dan menakutkan, sebuah bola energi besar meledak. Pada akhirnya, Vegeta sedikit lebih baik dan memenangkan pertandingan. Akhirnya menang. Vegeta terengah-engah dengan senyuman di wajahnya. Dia benar-benar menikmati pertarungan tadi. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya selama 7 tahun. Pertarungan di mana dia bisa bertarung sepuasnya telah membuatnya bahagia. Setiap pori-pori di tubuhnya mulai mengendur. Aku masih kalah. Silly menghela nafas. Meski sayang dia kalah, penyesalan karena kalah dalam pertandingan tidak terlihat di wajahnya. Jangan berkecil hati, kamu sudah sangat kuat. Jika aku tidak menggunakan kartu trufku, aku mungkin akan kalah darimu. Benar saja, kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu, kan?
Silly mengangkat kepalanya dan bertanya. Vegeta terkejut dan mengangguk, kartu truf terakhir saya adalah untuk Kakarot. Kamu bisa mendorongku ke titik ini, kamu sudah tidak lebih lemah dari anak itu, Gohan. Petik 2, petik 2. Silly tersenyum, lalu berbalik dan melompat turun dari arena. Sedangkan di bawah arena, Fidel dengan tercengang menyaksikan pertarungan yang ditampilkan di layar. Baru setelah pertandingan berakhir, adegan gerak lambat di layar beralih ke bagian di mana Silly dan Vegeta saling membombardir dengan gelombang energi. Setelah selesai menontonnya, pandangan dunia Fidel benar-benar segar dan memperluas wawasannya. Terkejut, dia berkata kepada Gohan, sekarang saya sangat yakin bahwa Anda semua memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet. Kalau kamu melancarkan serangan biasa saja ke bumi, aku takut bumi akan berubah menjadi debu di alam semesta, bahkan mungkin debunya pun tidak akan tersisa. Fidel menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, saya tidak akan pernah bisa mencapai level Anda. Untungnya kamu tidak mengalami kejutan. Tidak mungkin aku akan melakukannya, kata Fidel sambil tertawa. Kalau begitu kamu harus bekerja keras dan mengikuti jalan Paman Krilin dan Bibi Cici. Mereka tidak lebih lemah dari Super Saiyan ketika mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka. Gohan tersenyum dan menghiburnya. Tentu saja akan ada perbedaan, tapi orang seperti Krilin dan lainnya bisa mengalahkan orang yang lebih kuat dari mereka dengan teknik mereka. Perkelahian berlangsung lancar. Lihat, Majin Buu sedang bertarung, dan lawannya adalah ayah Goku, Bardock. Mendengar teriakan dari sekitar, banyak orang yang pulih dari mabuk pertandingan sebelumnya, mengangkat kepala, dan melihat ke arena dengan penuh perhatian hanya untuk melihat bahwa Majin Buu telah melompat ke arena, tetapi tidak menyerang, malah dia memiringkan kepala dan menyipitkan matanya. Kaulah yang mengundangku makan malam tadi malam. Teman baik, traktir aku sesuatu yang enak lagi lain kali. Bisakah kamu turun dulu sekarang? Mei Fei bilang aku harus terus menang, kata Majin Buu. Bardock menatap Majin Buu dengan ekspresi serius, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Majin Buu. Pertarungan bertahun-tahun telah melemahkan akal sehatnya, sehingga dia bisa merasakan tekanan berat. Dia tiba-tiba berubah menjadi Super Saiyan, tetapi tekanannya tidak hanya melemah, tetapi juga meningkat. Majin Buu ini kelihatannya konyol, tapi dia memberikan perasaan yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari yang dibawa kembali oleh Tuan Siaya. Bardock membangkitkan semangatnya dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan musuh di depannya. Hehehe, Majin Buu menjadi senang saat melihat transformasi Bardock. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan udara dari mulutnya, dan tiba-tiba badai yang sangat dahsyat menyapu arena yang luas. Wajah Bardock berubah. Ibarat perahu kecil di tengah ombak besar, ia merasa sewaktu-waktu bisa terbalik. Sangat kuat, semua rambut di tubuhnya berdiri. Namun saat ini, Majin Buu muncul di depan Bardock tanpa peringatan. Tubuhnya yang gemuk tidak terpengaruh sama sekali, gerakannya sama lincahnya dengan orang gemuk yang gesit. Dia terkikik dan mengatupkan kedua tangannya yang bersarung tangan, dan gelombang energi terang bersinar di telapak tangannya, lalu tanpa bisa menahan sama sekali, Bardock terlempar dari arena. Hahaha, Majin Buu menyeka keringatnya dan tertawa bodoh. Majin Buu ini, kekuatan yang sangat kuat. Di luar venue, Goku bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Matanya bersinar karena terkejut, dan wajahnya menjadi sangat serius. Kakarot, Majin Buu itu memang lawan yang menakutkan seperti yang kamu katakan. Wajah Vegeta terlihat tenang, tinjunya mengepal erat, namun dia tidak berani meremehkan Majin Buu. Selain Siaya, ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan yang begitu besar dari orang lain. Dibandingkan dengan tekanan yang diberikan Siaya padanya, aura Majin Buu lebih liar dan brutal serta tidak terkendali dan damai sama sekali. Serangan Majin Buu sangat berani dan tajam. Di balik wajah konyolnya, ada ketegasan dan dominasi. Sementara semua orang terpesona oleh kekuatan Majin Buu yang kuat, Piccolo memperhatikan sisi lain. Melihat lebih dalam ke arah Kusu, yang melayang di udara sambil duduk di atas bantal dan menggoyangkan kakinya, Piccolo dipenuhi keraguan. Apa identitas gadis ini? Bagaimana dia bisa menstabilkan energi kuat yang dikeluarkan selama turnamen sehingga penonton tidak mengalami cedera sedikitpun? Bab 688, Piccolo dan Zangya. Piccolo bertanya-tanya tentang identitas Kusu dan memiliki beberapa tebakan, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak dapat mengetahui bahwa Kusu adalah malaikat yang melindungi tatanan alam semesta, yang ada hubungannya dengan pengalamannya. Sekalipun tubuh Piccolo berisi beberapa bagian dari Kami Lama, levelnya terlalu rendah, jadi sangat mustahil baginya untuk mengetahui rahasia level yang lebih tinggi sebelum mencapai dewa level alam semesta. Saat Piccolo menebak-nebak dalam hati, pertandingan berikutnya dimulai. Bula vs Brook. Bula adalah putri Goku dan Bulma, dan Brook adalah anggota pasukan Adri. Tidak diragukan lagi, itu juga merupakan pertarungan yang bagus, yang berakhir dengan kemenangan Brook. Astaga, Super Saiyan lainnya. Ini sudah berapa? Hampir semua yang masuk 28 besar adalah ahli level Super Saiyan, kan? Para Saiyan di planet Hongshan terkejut bahwa Bula adalah seorang Super Saiyan di usia yang begitu muda, yang menyegarkan pandangan mereka tentang usia Super Saiyan. Melihat diri mereka sendiri, yang masih menjadi elit warrior di usia tua, mereka bisa merasakan perbedaan besar di antara mereka. Namun mereka juga tahu bahwa transformasi Super Saiyan dicapai melalui usaha dan keringat yang tak henti-hentinya, kalaupun ada yang namanya bakat, yang terpenting, mereka berdua tetap harus saling melengkapi.
Di depan prajurit tingkat Super Saiyan, mereka penuh dengan rasa iri dan hormat, tetapi mereka tidak berani merasakan sedikit pun kecemburuan. Untuk menjadi ahli Super Saiyan, apakah rasa cemburu berguna? Sebaliknya, Super Saiyan lain telah muncul di antara para Saiyan, membuat mereka benar-benar bangga dengan ras mereka. Para Saiyan yang hadir meregangkan leher mereka, berteriak dan bersorak dengan wajah merah. Tidak ada salahnya Bula kalah. Paman Brook adalah seorang ahli yang sangat berpengalaman. Goku memanggil Brook paman karena hubungannya dengan Bardock. Bula hampir kehilangan rasionalitasnya sekarang. Tien Shinhan menggelengkan kepalanya. Dia masih kurang. Goku setuju. Meski Bula kalah dalam pertandingan tersebut, ia merasa hal itu wajar. Bagaimanapun, Bula masih terlalu muda. Bahkan jika dia bisa berubah menjadi Super Saiyan, dia masih terlalu kekanak-kanakan di depan seorang veteran Super Saiyan. Tetapi ini merupakan perjalanan yang berharga karena bisa bertemu dengan begitu banyak pakar. Krillin menghela nafas. Ya, Goku dan yang lainnya tidak bisa berhenti mengangguk. Pertandingan kelima babak promosi, Piccolo dari bumi melawan Zangya dari planet Hongshan. Saat nama kontestan berikutnya diumumkan melalui pengeras suara, terjadi keributan lagi di antara penonton. Paman Piccolo, giliranmu. Gohan berbalik dan berkata pada Piccolo. Piccolo mengangguk, lalu dia menghentakkan kakinya dan muncul di atas arena. Di seberangnya, sosok gadis berambut oranye berkedip dan muncul di depan Piccolo. Kemunculan mereka di atas panggung langsung menyulut antusiasme semua orang yang hadir sambil berteriak sekeras-kerasnya. Itu orang Namekian itu. Saya memperhatikannya di pertandingan sebelumnya. Dia juga seorang ahli yang tangguh. Bumi sungguh luar biasa, banyak orang yang lolos ke babak promosi berasal dari sana. Lawannya adalah Zangya. Jalannya ke depan mungkin berakhir di sini. Nona Zangya sangat kuat. Mendengar diskusi tanpa henti di antara kerumunan, mata Goku berkeliling dengan rasa ingin tahu dan berkata, mereka semua sedang mendiskusikan wanita berambut oranye bernama Zangya itu. Sepertinya dia adalah ahli yang sangat kuat. Ya, ki orang itu memberikan perasaan yang sangat hebat. Vegeta menyilangkan lengannya, matanya yang tajam menusuk seperti belati seolah ingin melihat menembus Zangya sepenuhnya. Namun setelah mengamati beberapa saat, matanya membelalak. Dia bisa merasakan ancaman dari Zangya, dan berkata dengan ekspresi muram, Piccolo mungkin bukan tandingan wanita itu. Tidak mungkin, Paman Piccolo akan kalah. Gohan bertanya dengan heran. Meskipun Piccolo bukan yang paling kuat di antara mereka, setelah dia menggunakan Kaioken, dia bisa menandingi Super Saiyan 2, jadi kekuatannya setara dengan Super Perfect Cell, tapi mendengarkan dari Vegeta, sepertinya wanita bernama Zangya itu sepertinya, jauh lebih kuat. Gohan tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia mendengar kata-katanya dan memperhatikan dengan serius. Di arena, Piccolo menatap Zangya dengan serius, tapi dia mengejek tanpa memperhatikannya, terlihat sangat santai. Tapi semakin dia tampil seperti itu, Piccolo semakin berhati-hati, tidak berani meremehkannya sedikitpun. Tidak ada orang lemah di antara orang-orang yang bisa mengikuti babak promosi. Suasana khusyuk berlangsung beberapa saat, udara menjadi semakin berat, dan suasana menjadi sangat menyesakan. Penonton membuka mata lebar-lebar dan memusatkan pandangan ke arena, takut dalam sekejap mata, mereka akan melewatkan pertarungan indah itu. Mengapa mereka belum mulai berkelahi? Penonton di bawah bergumam dalam hati. Tidakkah mereka tahu bahwa hal itu akan menghabiskan energi mereka? Mereka yang menonton dari pinggir lapangan tidak takut menimbulkan masalah, tapi mereka tidak mengetahui tekanan yang dirasakan Piccolo. Saya tidak dapat menemukan celah apapun. Zangya ini telah sepenuhnya memadatkan kekuatannya ke dalam tubuhnya. Butir-butir keringat mengalir dari dahi Piccolo saat dia perlahan menyesuaikan gerakan tubuhnya. Piccolo bergerak beberapa langkah, tapi dia tidak tahu bagaimana melancarkan serangan pertama. Tiba-tiba, sebuah aura meletus dengan momentum besar dan tekanan di seluruh tempat tiba-tiba berubah, membentuk dua wilayah dengan tekanan berbeda, tekanan udara yang sangat rendah dan sangat tinggi. Mengikuti suara udara yang membelah telinga, tubuh Piccolo yang membungkuk melesat seperti anak panah dan langsung muncul di depan Zangya. Pertarungan telah dimulai. Hah! Zangya memutar matanya dan menanggapi serangan Piccolo. Tiba-tiba, pertarungan yang intens dan menegangkan pun dimulai. Bang! 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 Banyak bayangan setelah keduanya muncul di mana-mana pada saat yang sama, muncul dan menghilang dengan cepat, lalu muncul di udara. Saat mereka bertemu, ada cahaya yang menyilaukan dan suara gemuruh udara yang meletus, dan jaring laba-laba yang padat tampak muncul di langit. Meneguk, penonton menelan ludah dengan gugup, tenggorokan mereka sedikit kering saat mereka berseru kagum. Begitu cepat, saya tidak bisa melihat mereka sama sekali. Benar, ini adalah pertarungan antar ahli. Sangat beruntung bisa menyaksikan pertarungan pada level ini. Sebagian besar Saiyan yang hadir adalah prajurit biasa dan prajurit elit, dan hanya ada beberapa prajurit super dengan kekuatan pertempuran lebih dari 100.000. Biasanya, jika mereka menyaksikan pertarungan tingkat Super Saiyan dari jarak dekat, maka siklon energi yang dihasilkan secara acak mungkin akan mencabik-cabik mereka. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai kesempatan ini dan menyaksikan dengan serius seolah-olah kesurupan, berharap dapat belajar sesuatu dari pertarungan antar ahli. Jika para Saiyan ini seperti ini, maka Krillin dan penduduk bumi lainnya akan menjadi lebih gugup. Kedua orang ini sangat menakutkan, aura mereka saja membuatku gemetar.
Ya, Yamcha mengangguk setuju. Saat orang-orang di bawah sedang merasa emosional, Piccolo hendak menggunakan kekuatan penuhnya di arena. 3X Kaioken. Piccolo berteriak keras dan aura merah tua menyelimuti tubuhnya. Dengan bantuan 3X Kaioken, kekuatan Piccolo sudah cukup untuk menyaingi Super Saiyan 2. Bukan berarti Piccolo tidak bisa menahan penggunaan 4X Kaioken, hanya saja Kaioken tidak bisa meningkatkan kekuatannya lagi saat ini, panggung. Di saat yang sama, mata Zangya bersinar karena kegembiraan. Dia mengayunkan lengannya dan melepaskan belenggunya. Segera, energi yang lebih agung menyembur keluar. Seperti seberkas cahaya yang turun ke arena, kekuatan dahsyat menyebar dengan anggun. Wow, semua orang berseru kaget saat merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan ini tidak kalah dengan pertarungan sebelumnya antara Vegeta dan Silly. Pertarungan yang luar biasa. Di kursi penonton, semua orang bisa merasakan darah mereka mendidih, jantung mereka berdetak lebih cepat. Kapan Zangya menjadi begitu kuat? Miers bertanya sambil duduk di sebelah Siaya. Siaya melirik ke arah 18 dan berkata kepada Miers, bukankah karena Lazuli memberinya kejutan? Setelah kalah dari Lazuli, Zangya berlari ke laboratorium orang Veidaya dan bersumpah jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia tidak akan keluar. Sekarang, Zangya dengan kekuatan penuhnya telah mencapai level Super Saiyan 2 yang sangat tinggi. Sayangnya, Lazuli juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin Zangya tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lazuli, jadi dia menyerah begitu saja pada gagasan untuk menantang Lazuli. 18 mengerutkan bibirnya dan menyisir rambut pirangnya ke belakang, siapa yang bosan bermain-main dengannya setiap hari. Saya adalah orang yang memiliki tujuan. Siaya tidak bisa menahan tawa. Melihat 18 terlihat sangat serius, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Babak 689, Mei Fei yang menyedihkan. Kai tertinggi yang lama memandang kedua belah pihak yang bertarung di bawah dengan takjub. Sejujurnya, dia tidak bisa lagi melihat pergerakan mereka dengan jelas. Namun melihat energi yang dihasilkan akibat pertarungan sengit Piccolo dan Zangya, dia sangat terkejut, saya tidak menyangka seorang Namekian menjadi sekuat ini. Ini benar-benar memperluas wawasan saya. Ketika Siaya mendengar ini, dia berbalik dan tersenyum, alasan mengapa Piccolo begitu kuat adalah karena dorongan Kaioken, namun Kaioken hampir mencapai batasnya. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang dikembangkan oleh Kai Utara. Meski sempurna, masih ada kekurangannya, dan Kai Utara tidak lagi mampu menyempurnakan Kaioken lebih jauh. Kai Agung Tua mengangguk. Dia juga dapat melihat bahwa kekuatan Piccolo yang sebenarnya masih jauh dari Super Saiyan 2. Kekuatan tersebut semakin ditingkatkan oleh Kaioken. Namun meski begitu, hal itu telah mematahkan pemahamannya sebelumnya tentang orang Namek. Faktanya, di Universe 6 memang ada seorang Namekian yang kekuatannya sebanding dengan puncak Super Saiyan 2 yaitu Super Namekian Saonel. Kekuatannya sudah mendekati Super Saiyan 3. Setelah bertahun-tahun, entahlah apakah kekuatannya meningkat atau belum. Sambil mendengarkan Siaya dan Kai tertinggi lama berbicara dengan riang di sebelahnya, Kai tertinggi timur fokus pada pertandingan di arena. Dia seperti boneka dengan mulut sedikit terbuka, sangat terkejut seolah-olah dia mati rasa. Ketika para ahli bermunculan satu demi satu di planet Hongshan, hal itu memperbarui pemahamannya tentang manusia. Di masa lalu, hanya Dabura, Raja Alam Iblis, yang menandinginya, seorang Kai tertinggi, yang pasti membuatnya meremehkan manusia seperti Kibito. Sebelum melihat cukup banyak manusia, ada perasaan superior. Namun perjalanan ke planet Hongshan telah menghancurkan rasa superioritasnya yang menggelikan. Kekuatan dunia fana telah membuatnya, sang Kai tertinggi, merasa malu. Pertandingan di arena mengalami banyak perubahan, namun pada akhirnya Piccolo hanya bisa mundur lagi dan lagi. Siapapun yang pintar bisa melihat bahwa kekalahan Piccolo tinggal menunggu waktu, tapi mereka berdua masih terus bertarung. Mereka berdua menggunakan keahlian unik mereka sendiri, secara instan menyebabkan energi tak terbatas muncul di antara langit dan bumi. Cahaya yang menyilaukan itu sama menyilaukannya dengan matahari, menerangi seluruh langit. Meriam sinar khusus. Sinar energi cepat menyapu langit, dua energi berbentuk spiral berputar mengelilingi sinar serangan di tengah. Kekuatan pertempuran Piccolo setara dengan Super Saiyan 2, tetapi gerakan ini meningkatkan energinya secara signifikan. Melihat gerakan Piccolo, mata Zangya yang cerah dan indah melebar, dan dia dengan cepat mengatupkan kedua tangannya dan merespons Special Beam Cannon. Dengan suara robekan yang lembut, pilar energi yang mempesona naik ke langit, menetralkan kekuatan meriam sinar khusus dan mendorongnya kembali sedikit demi sedikit. Ledakan tanpa batas. Kedua energi itu bertabrakan dan energi mengerikan meletus. Tanah retak akibat pengaruh dua energi tersebut, dan Zangya jatuh ke dalam kawah seluas 1 meter persegi. Aku tidak akan kalah darimu. Emosinya menjadi tinggi dan pilar energinya menjadi lebih tebal. Di bawah pandangan semua orang, pilar energi perlahan mendekati Piccolo. Akhirnya, suara keras terdengar di langit. Dengan rasa sakit yang mendengung di telinga mereka, pemandangan menakjubkan seperti ledakan nuklir muncul di depan mereka menyebabkan mata semua orang tergelitik karena sinar cahaya putih terang. Di atas arena, energi yang melonjak menghantam setiap sudut dengan kejam. Badai mengamuk, dan menyapu dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas, tapi ketika menghantam penghalang pelindung di puncak arena, badai itu menghilang di tengah riak yang indah. Paman Piccolo, beberapa orang mau tidak mau berteriak prihatin saat melihat Piccolo ditelan bola api energi. Jangan khawatir, Ki Piccolo belum menghilang.
Goku tenggelam dalam pikirannya. Gohan dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat sosok buram di langit berkabut yang masih dipenuhi asap. Piccolo dikelilingi oleh penghalang cahaya redup. Meskipun dia terlihat dalam keadaan yang menyedihkan, selain mengeluarkan terlalu banyak ki, dia sebenarnya tidak mengalami cedera apapun. Bagus, Paman Piccolo baik-baik saja. Meninggalkan, Kusu mengetukkan jarinya, dan penghalang energi yang melindungi Piccolo segera menghilang. Piccolo jatuh ke tanah, setengah berlutut dengan satu kaki sambil terengah-engah. Hehe, aku menang. Tanpa melihat ke arah Piccolo, Zhang Ya mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu melontarkan pandangan provokatif ke arah 18 di kursi VIP. 18 memperhatikan dengan tenang, mata birunya yang biru terlihat sangat tenang seolah-olah dia sedang melihat bukan siapa-siapa. Pemandangan itu membuat Zhang Ya menghentakkan kakinya dengan marah, dan kegembiraan karena memenangkan pertandingan barusan lenyap sama sekali saat dia bergumam dengan enggan, apa masalahnya, aku akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan, sungguh, itu bukan masalah besar. Seolah kenyamanan diri telah terbayar, Zhang Ya kembali tersenyum. Di penghujung pertandingan, kedua kubu berjalan menyusuri arena. Melihat Piccolo turun, Gohan segera menyambutnya, Paman Piccolo, sungguh disayangkan. Piccolo sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Zhang Ya itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kalau tidak aku akan kalah lebih cepat. Pelatihan saya masih belum cukup. Dunia ini memang memiliki banyak orang yang berkuasa, terutama di planet Hongshan. Krilin dan Yamcha tenggelam dalam pikirannya. Semakin banyak mereka belajar, semakin memperluas wawasan mereka, dan tentu saja, semakin banyak kejutan yang mereka terima. Mengabaikan apa yang terjadi di sisi Piccolo di bawah arena, Kusu, yang melayang di udara, mengerutkan kening saat dia melihat ke arena rusak di bawah. Dia melambaikan tongkatnya 2 kali, dan sinar cahaya warna-warni jatuh seperti tetesan air hujan. Begitu tetesan air hujan menyentuh tanah, mereka berubah menjadi kekuatan magis dan arena yang rusak menjadi utuh kembali. Saya bertanya-tanya apakah ini kekuatan membalikkan waktu atau hanya kekuatan penciptaan. Bagaimanapun, semua orang tertegun sejenak sebelum berteriak kaget. Pertandingan akan berlanjut. Melihat mahakaryanya dengan tenang, Kusu duduk di atas bantal sambil mengayunkan kakinya. Hei, yang berikutnya adalah aku. Mei Fei tertawa, melangkah ke arena, lalu dengan angkuh menunggu lawannya muncul. Dengan kekuatan puncak Super Saiyan 2 miliknya yang sebanding dengan Super Saiyan 3, hanya ada sedikit orang yang lebih kuat darinya. Memikirkan hal ini, dia seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini dengan mudah dan kemudian maju. Namun saat berikutnya, senyuman Mei Fei membeku. Orang yang tampil di hadapan Mei Fei adalah Miers. Mei Fei berkata dengan getir, Bu, lawanku bukan kamu, kan? Aku minta maaf, putriku tercinta. Miers tersenyum saat dia memandangi putrinya. Sudah kubilang jangan membuat masalah, sekarang waktunya pembalasan. Mei Fei menangis sedih dan merasa tidak enak badan. Dia pantas mendapatkannya. Sili bersungut-sungut atas kemalangannya. Mei Fei yang malang, Siang juga senang. Apa yang sedang terjadi? Majin Buu melihat sekeliling. Saya mengaku kalah. Mei Fei bahkan tidak berpikir panjang sebelum langsung mengaku kalah. Lelucon apa? Melawan ibunya Miers, apakah dia tidak punya cukup nyawa? Harus dipahami bahwa Miers hanya selangkah lagi dari alam ilahi. Meskipun dia telah terjebak pada langkah ini selama bertahun-tahun, sebagai putrinya, Mei Fei paling mengetahui kekuatannya. Miers merasa menyesal, kasihan sekali. Saya ingin melihat kekuatan putri saya. Mei Fei menjadi marah. Anda tidak bisa mengganggu saya seperti itu. Pertandingan berikutnya adalah Siang vs Gohan, Goten vs Siling, dan Trunks vs 18. Dan tanpa ragu, Siang, Siling, dan 18 berhasil melaju. Kecuali pertarungan antara Siang dan Gohan yang penuh ketegangan, hasil sisa pertandingan hampir ditentukan sejak awal. Turnamen masih berlanjut. Setelah putaran pertama babak promosi, 28 kontestan menjadi 14. Kemudian, selanjutnya adalah babak kedua yang menghasilkan 7 besar. Di babak kedua, Li Si yang memenangkan pertandingan pertama melawan Vegeta, pemenang pertandingan kedua. Pemenang pertandingan ketiga, Majin Buu bertarung melawan Brook, pemenang pertandingan keempat, dan Zhang Ya, pemenang pertandingan kelima melawan Miers. Kemudian setelah beberapa pertandingan seru, akhirnya muncullah 7 besar babak penyisihan. Mereka adalah Majin Buu, Vegeta, Miers, Siang, Siling, 18, dan Goku. Ditambah dengan Siaya yang langsung memasuki babak final, ke-8 kontestan akan memperebutkan gelar juara di babak final. Bisa dibayangkan bahwa setiap pertandingan berikutnya akan menjadi pertarungan besar yang mampu mengguncang alam semesta. Bab 690, dimensi yang sangat berbeda. Karena babak final dilakukan pada sore hari, setelah babak promosi, orang-orang yang ada di dalam stadion satu demi satu berpencar dari venue, penonton yang ramai berhamburan keluar seperti semut hitam, lalu mereka menikmati makan siang mewah yang telah lama disiapkan di babak tersebut, ruang makan. Goku, semoga sukses untuk pertandingan sore ini, setidaknya salah satu dari kalian dan Vegeta harus mencapai final. Sambil makan siang, Krilin mengangkat kepalanya dan berkata pada Goku yang sedang sibuk melahap makanan. Performa para ahli yang berasal dari bumi pun tidak buruk-buruknya, setidaknya Goku dan Vegeta masuk 8 besar. Kemajuan di babak final dilakukan dengan undian, mirip dengan turnamen seni bela diri dunia. Jika beruntung,
Bukan tidak mungkin bisa masuk final. Goku mengambil beberapa roti kukus di satu tangan dan memakannya dalam satu gigitan lalu mengambil seekor babi besar dan menggigitnya. Setelah selesai makan, dia berkata dengan tegas, "Om, saya akan melakukan yang terbaik, tapi yang lain juga sangat kuat, terutama Siaya dan yang lainnya. Kami tidak memiliki keuntungan sama sekali. Bukan saja tidak ada keuntungan, tapi mereka hampir pasti kalah." Di antara orang-orang yang berada di 8 besar, Siaya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, diikuti oleh Siling, Miers, dan 18. Siang terlemah berada di puncak Super Saiyan 2, hanya selangkah lagi dari Super Saiyan 3 dan Majin Buu juga tampaknya menjadi sangat kuat. Bagaimanapun Anda melihatnya, mereka tidak akan memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Jika beruntung, Anda mungkin bisa masuk ke babak semifinal, namun jika kurang beruntung, Anda bisa saja tersingkir di pertandingan berikutnya. Pada saat ini, Goku melihat Kai tertinggi dan Kai tertinggi timur berjalan mendekat, dan dia mengulurkan tangannya dan menarik mereka sebelum bertanya, "Kamu adalah Kai tertinggi, kamu seharusnya tahu banyak hal, bukan? Bisakah kamu memberitahuku betapa kuatnya Siaya?" Ekspresi Piccolo dan Cici berubah saat mereka melihat Goku meraih Kai tertinggi. "Goku, mereka adalah Kai sama tertinggi, kita harus menunjukkan rasa hormat," kata Piccolo buru-buru. "Ya, benar." Supreme Kai yang lama tertawa dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, "Melihat bagaimana kamu menunjukkan ketertarikan, apakah itu berarti kamu ingin mengalahkan Siaya sama? Jika itu masalahnya, saya menyarankan Anda untuk menyerah secepat mungkin. Siaya sama tidak terkalahkan, ketika Anda bertemu dengannya selama turnamen, menyerahlah sesegera mungkin." "Mengapa? Apakah Siaya benar-benar kuat?" Goku mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Siaya sangat kuat, tetapi dia masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuatnya. Dalam kesannya, Siaya selalu lebih kuat dari mereka. Selama Cell Games 7 tahun lalu, Siaya, Siling, dan Mier semuanya menunjukkan sedikit kekuatan mereka, tapi tampaknya itu hanyalah puncak gunung es. Bahkan saat menghadapi mode jahat Janemba, mereka semua bertarung dengan mudah. Goku mengakui bahwa dirinya saat ini masih belum sekuat mereka, namun jika ia harus mengakui kekalahan secara langsung seperti yang dikatakan oleh Supreme Kai lama, ia tidak dapat melakukannya apapun yang terjadi. Kai tertinggi tua memandang Goku dengan senyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuat, dia tidak bisa lagi digambarkan seperti itu. Karena dia berada dalam dimensi yang sama sekali berbeda. Sejujurnya, Anda bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Siaya sama." Perbedaannya sangat besar. Mata Goku membelalak saat dia berkata dengan kagum. Ekspresi Kai tertinggi yang lama menjadi aneh. Apakah kesenjangannya begitu besar? Jika mereka tahu bahwa orang yang mereka panggil Siaya adalah dewa penghancur sama terkuat yang mewakili alam semesta, apakah mereka akan terkejut? Di alam semesta, dewa penghancur merupakan landasan penting untuk menjaga operasional alam semesta. Pentingnya mereka adalah untuk mewakili hukum penghakiman, dan karena itu menjadi simbol tak terkalahkan. Bagaimanapun, Kai tertinggi lama belum pernah melihat orang yang bisa mengalahkan dewa penghancur dengan kekuatan kasar. Tentu saja, dengan kepribadian Saiyan yang keras kepala di depannya, Kai tertinggi yang lama curiga bahwa meskipun dia mengungkapkan identitas Siaya sama, dia mungkin masih akan bergegas dan menantangnya. Siaya sama memiliki identitas yang sangat mulia yang mewakili tak terkalahkan di alam semesta. Saya menyarankan Anda untuk membatalkan rencana Anda untuk menantang Siaya sama sesegera mungkin. Anda pernah melihat Majin Buu sebelumnya, kalahkan dia terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk ingin menantang Siaya sama? Setelah mengatakan itu, Kai tertinggi yang lama menurunkan punggungnya dan berjalan pergi. Di sebelahnya, Kai tertinggi timur tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Goku dan yang lainnya sebelum mengikutinya. Apa maksud orang tua itu dengan mengatakan bahwa Siaya tidak terkalahkan? Krilin bertanya-tanya. Tentu ada perbedaan antara kami dan Siaya, tapi mengatakan bahwa kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menantangnya, dia tidak memenuhi syarat. Menurutku orang tua itu tidak mampu membuat penilaian yang baik. Vegeta mengakui bahwa dia saat ini bukan tandingan Siaya, tetapi mengatakan bahwa hal itu juga tidak mungkin terjadi di masa depan, dia salah. Piccolo mengerutkan kening, "Vegeta, mereka adalah Kai sama tertinggi, dewa yang paling dihormati di alam semesta. Jadi bagaimana jika mereka adalah dewa? Anda ingin saya menghormati mereka meskipun mereka tidak memiliki kekuatan?" Vegeta berkata dengan nada meremehkan. Tuhan hanya mewakili status. Apakah memberi mereka rasa hormat atau tidak tergantung pada kekuatan. Karena mereka belum mengungkapkan kekuatan yang cukup untuk meyakinkan mereka, sulit untuk menghormati mereka hanya dengan mengandalkan status saja. Vegeta tidak peduli dengan apa yang disebut Kai tertinggi. Piccolo tidak bisa menjawab. Karena dia tahu tentang kepribadian Vegeta, dia tidak tahu harus berkata apa. Piccolo, karena Kai tertinggi adalah orang yang paling dihormati di alam semesta, mengapa mereka memanggil Siaya dengan hormat? Mata biru keunguan Bulma penuh rasa ingin tahu. Piccolo menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, saya juga bingung karenanya. Mungkin Siaya memiliki identitas yang tidak kita ketahui. Saya pikir itu terutama karena Siaya sangat kuat. Ya Tuhan, selain sebuah gelar, tidak ada yang hebat darinya." Vegeta berkata dengan dingin. Di matanya, Tuhan hanyalah sebuah profesi istimewa.
Piccolo terdiam beberapa saat. Berdiri di posisinya, dia tidak tahu bagaimana membantahnya, dan Cici adalah kami di bumi saat ini, jadi wajar saja, dia tidak akan meremehkan Kai tertinggi, yang merupakan kekuatan tertinggi di alam semesta. Yang lain juga merasa bahwa perkataan Vegeta masuk akal, dan dewa hanyalah jenis makhluk hidup lainnya. Ah, aku ingat Kai tertinggi menyebut penghancuran Siaya sebagai sesuatu, Goku samar-samar mengingat Kai tertinggi menyebut Siaya sebagai sesuatu di bumi, tapi dia tidak ingat sekarang. Menghancurkan sesuatu, sepertinya itu karena kekuatan Siaya yang kuat. Vegeta berpikir sebentar, apakah Kai tertinggi takut dengan kekuatan destruktif Siaya? Benar saja, dewa juga menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Di sore hari, sinar matahari mulai terbenam. Langit berwarna biru dan angin sepoi-sepoi bertiup menyebabkan awan putih seperti permen kapas terus berubah bentuk. Di tengah perhatian banyak orang, babak final yang telah lama ditunggu-tunggu pun dimulai. Sekali lagi dimulai dengan undian. 8 orang menekan tombol elektronik satu persatu, dan dengan suara, ding, urutan pertarungan 8 orang telah diputuskan. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertandingan pertama, Goku vs Majin Buu. Pertandingan kedua, Siang vs Vegeta. Pertandingan ketiga, Miers vs 18. Pertandingan keempat, Siling vs Siaya. Melihat hasil ini, Kai tertinggi yang lama terkikik dan berkata, kedua Saiyan benar-benar beruntung. Mereka menghindari God of Destruction sama dan istrinya dalam pertarungan, jadi setidaknya mereka memiliki kemungkinan untuk mencapai semifinal. Mengenai kekuatan Goku dan Vegeta, Supreme Kai yang lama tidak memiliki pemahaman yang jelas, namun berdasarkan pertandingan sebelumnya, mereka mungkin bisa bersaing dengan Majin Buu, namun sulit untuk mengatakannya jika mereka menang atau kalah. Baik Majin Buu dan Siang adalah ahli terkemuka dan belum tentu lebih lemah dari Goku dan Vegeta. Leluhur, lawan mereka adalah Majin Buu dan putra Dewa Penghancur sama. Mereka mungkin tidak bisa menang. Kata Kai tertinggi timur tanpa berkata-kata. Meski Majin Buu tidak lagi jahat, bukan berarti ia menjadi lebih lemah. Sebaliknya, Fat Buu mewarisi segalanya dari Majin Buu, dan setelah konflik antara pikiran baik dan jahat lenyap, Majin Buu mungkin menjadi lebih berpikiran jernih. Hehe, jadi keberuntungan bukanlah segalanya. Penting untuk bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Jika mereka cukup kuat, mungkin ada yang bisa mencapai final, tetapi jika mereka tidak kuat, itulah akhirnya. Mereka harus mengalahkan Majin Buu dan Siang terlebih dahulu, tapi bukankah mereka beruntung tidak bertemu dengan Dewa Penghancur sama dan istrinya di ronde pertama? Wajah tua Kai Agung yang keriput penuh dengan senyuman saat dia menyaksikan pertandingan di bawah dengan penuh minat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.